Sal. Siapa? Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, alhamdulillah pertemuan hari ini kita pertemuan keempat ya. Empat, dan nanti 4 dan 5 ini akan membahas tentang 9 elemen jurnalistik. Nah, namun sebelum itu bagi teman-teman saya selalu ingatkan untuk presensi itu sudah saya buka, mungkin bisa nanti secara mandiri di presensi bagi yang bisa, bagi yang tidak bisa ini saya coba untuk mana ini bacakan nama-nama yang presensi untuk hari ini ya di pertemuan keempat. Ternyata belum, ini sudah ada. Saya coba share. Ya, saya panggil ya. Ini ada berapa orang ini? Oke, Ahmad Nurul Huda ada? Ahmad Nurul Huda. Taufik Akbar ada? Taufik Akbar. Rida Minastiti ada? Hadir Pak. Rida ya? Yang hadir. Saya Ya? Taufik Pak. Oh Taufik. Ya. Ini sambil sebut nama ya, soalnya enggak kelihatan ini. Oh iya Pak. Di sini maksud saya. Maksudnya yang lain nanti sambil sebut nama ya ketika saya panggil, karena soalnya enggak seperti Zoom yang tidak langsung muncul namanya begitu. Siap Pak, makasih. Oke. Nah, sebentar saya geser dulu. Tadi siapa? Taufik ya. Oke. Rida Ya, Pak. Minastiti ada? Tidak ada. Muhammad Najla Ulaya. Hadir Pak. Ini siapa? Hadir. Najla. Ya. Ya, oke. Habibullah ada? Habibullah. Hadir Pak. Habibullah. Oke. Habibullah. Oke. Gaiska Vindi Satria. Gaiska. Cut Sebrilia Syahputri ada? Muhammad Nizar Hariri. Jidan Lukito ada? Jidan. Hadir Pak. Hadir. Oke. Maya Juniarti. Hadir Pak. Oke. Terus ini sudah presensi ya. Aulia sudah. Yarsal Sudah Niode Pak. sudah. Faisal Ahmad sudah. Gifari sudah. Zahra sudah. Oke. Sekarang lanjut Faza Firda. Ada? Faza Firda. Cut Syabila Syafuti hadir Pak. Erla. Ada. Hadir Pak. Siapa? Tidak dengar. Siapa? Diulang. Saya lagi di jalan tadi itu. Siapa yang tadi ini?
Oke, lanjut Muhammad Rizaldi Akbar. Hadir, Ada? Pak. Muhammad Mati, hadir. Oke. Kemudian Dayang Nur Aisyah. Aisyah. Ada? Hadir, Pak. Oke. Rafif Ardi Pangestu. Rafif. Tidak ada. Kemudian Andi Anissa Syahratul Asada. Ada? Andi Anissa. Fatih Ali Mukhtar Ngabalin ada? Hadir, Fatih. Fatih Besar. Oke. Aulia Ihsan. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Cindy Selviani. Cindy Selviani. Abdurrahman Hasef. Abdurrahman Hasef. Askia Ivan Helguira. Hadir, Pak. Siapa? Askia. Iya, Pak. Oke. Farah Nurul Ain. Farah Hadir, Nurul Ain. Pak. Oke. Ini Muhammad Rizky Agustian sudah. Muhammad Faik Hadir, Pak. Furqoni. Faik Furqoni. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Putri ada. Kemudian Abdan sudah. Emrian Prasetyo. Rian Prasetyo ada. Toifur Humam Hanif. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Puput Istiqomah. Puput Istiqomah hadir. Ainur Rizky Pratama. Hadir, Pak. Oke, Fadilah Irjanti. Fadilah Irjanti. Anindya Nimas Palupi. Hadir, Pak. Oke, Yusuf Hasim. Hadir. Yusuf. Dea Hadir, Pak. Malas. Oke, Dea Malasepia. Hadir, Dea. Pak. Valdiansyah Sidik. Hadir, Pak. Wafi Ainul Azizah. Hadir, Pak. Alvin Ferdiansyah. Ada, Pak. Arya Putra Maulana. Hadir, Pak. Ada. Muhammad Hussein Ramadan sudah. Adinda Iva Saputri. Saya, Pak. Adinda. Hussein sudah. Hadir, Pak. Adinda ada. Muhammad Gani sudah. Sophia Sukma Fatma Yasmin. Sophia ada. Muhammad Torfifur Maulandra. Ada. Hafizah Damanik. Hadir, Pak. Abdul Aziz. Hadir, Pak. Muhammad Nurul Hakim. Hadir, Pak. Habib Ahmadi. Alinatus Syahiroh. Sini ada yang angkatan 2019 atau sebelumnya yang belum presensi. Permisi Pak, Andi Oke. Anissa hadir Pak. Andi. Oke, siapa lagi yang belum? Saya, Pak. Muhammad Nizar. Oke, sebentar, Mas. Saya save dulu ini. Siapa? Muhammad Nizar. Iya, Pak. Nomornya berapa? Nomornya berapa Mas belakangnya? 16, Pak. 2020. 16.
19. So ini. Tinggi. Siapa lagi yang belum? Yang belum Saya Pak dipanggil? Sofik Sukma Nomornya belakangnya 142. 42. Oh, ini baru 25. Pak, mohon maaf, guys, kah hadir, Pak? Oke, sebentar. 142. Tadi. Sebelumnya tadi siapa? Muhammad Nizar ya tadi ya? Iya Pak, Muhammad Nizar Kahariri itu Pak. 48 itu. Oke, yang ketiga siapa tadi? Setelah Mbak siapa tadi itu? Siapa? Kurang jelas namanya Mas, nomornya. Nomor belakang. 113, Pak. 113. Oh ini, sudah. Yusuf Hasim. Ya. Oke, ada lagi yang belum? Udah ya. Nanti silakan presensi sendiri. Oke, saya coba lanjut ke materi hari ini tentang 9 elemen jurnalistik ya. Sudah terlihat ya tampilannya. Oke. 9 elemen jurnalistik teman-teman. Jadi 9 elemen ini adalah bagian dari kegiatan jurnalistik ya, yaitu prinsip-prinsip prinsip-prinsip yang diharapkan dapat diterapkan oleh wartawan untuk mewujudkan tujuan utama dari jurnalisme tersebut begitu. Jadi setiap wartawan atau jurnalis ya yang memang bekerja di media begitu itu diharapkan menerapkan 9 elemen jurnalistik. Tidak hanya wartawan saja, tetapi semua media apapun itu, media massa dan lain sebagainya itu harus menerapkan 9 elemen jurnalistik. Namun kadang-kadang memang ada beberapa wartawan atau beberapa media ya yang mungkin tidak lengkap menerapkan 9 elemen jurnalistik. Artinya tidak lengkap itu seperti apa? Artinya mungkin dia hanya menerapkan 5 dari 9 itu atau menerapkan 8 dari 9 elemen. Jadi itu yang kemudian rasanya dalam hal jurnalistik mungkin kurang ya ketika 9 elemen jurnalistik kemudian tidak diterapkan. Tapi pada dasar praktiknya sebetulnya dari 9 elemen ini kemudian tidak digunakan dalam konteks harus cocokkan nih, harus seperti ini, tapi hafal di luar kepala ya. Ketika melakukan praktik-praktik jurnalistik ya tentunya 9 elemen atau 9 prinsip ini itu sudah seperti hafal di luar kepala ya. Karena kita sudah biasa untuk meliput, sudah biasa untuk membuat berita atau menyusun berita dan mempublikasikannya itu sudah sangat biasa sehingga elemen jurnalistik ini sudah hafal di luar kepala begitu ya karena kebiasaan ya habitus ya sudah seperti itu. Oke, kemudian 9 elemen itu saya sudah rinci seperti ini. Jadi yang pertama ada kewajiban utama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kedua saya matikan kamera ini kayaknya ada info kualitas jaringan buruk ini. Ya, kewajiban utama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kedua adalah loyalitas pertama jurnalisme adalah pada masyarakat. Ketiga, intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Keempat, praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita. Kemudian yang kelima adalah jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan. Kemudian yang keenam adalah jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat. Jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional. Kedelapan, jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting, menarik dan relevan. 9 adalah praktisi jurnalisme diperbolehkan mengikuti nurani mereka. Oke.
Mohon infonya, slide saya, suara saya masih terdengar jelas? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Masih, Oke, ini Pak. soalnya ada info sinyal di sini kurang baik. Oke, teman-teman. Selanjutnya yang pertama adalah kewajiban utama jurnalisme pada kebenaran. Ya, artinya apa? Saya mengambil 9 prinsip ini dari siapa ya? Dari siapa nih teman-teman harus tahu juga. Ini saya lupa. Jadi yang pertama 9 elemen ini saya mengutipnya dari Bill Kovacs ya. Jadi Bill Kovacs dan Tom Risentil ini menulis buku 9 elemen jurnalisme ya. Jadi Bill Kovacs ini adalah ketua Komite of Concern Journalist ya. Sedangkan Tom Rosenthal ini adalah Direktur Project of Excellence in Journalism. Mereka meneliti dan berhasil menyajikan teori 9 elemen jurnalistik ini ya. Nah, jadi Share screen-nya warna putih, Pak. Polos. oh putih polos. Sinyalnya kali ya. Tidak kelihatan, Pak. Kalau ini? Sudah, Pak. Aman. Oke. Ya. Nah. Bentar. Saya cek ini. Kalau begini yang terlihat apa? Yang biru? Iya, Pak. Sudah masih terlihat ya? Masih, Pak. Tidak ada gangguan ya? Oke. Aman. Oke. Oke, lanjut. Jadi yang pertama adalah buku ini itu saya ambil dari Bill Kovacs tadi. Jadi seorang wartawan yang juga kemudian sangat berpengalaman di luar, yang kemudian menuliskan 9 elemen jurnalistik yang diterapkan di dalam kegiatan jurnalistik ya. Oke. Jadi kewajiban pertama jurnalisme itu adalah pada kebenaran ya. Jadi kebenaran jurnalistik itu adalah upaya atau proses untuk menyampaikan informasi yang benar terhadap berita atau sumber berita yang dicari. Tentunya 9 elemen ini saling berkaitan ya teman-teman, artinya tidak berdiri sendiri gitu. Artinya 9 elemen ini saling berkaitan. Artinya ketika teman-teman kemudian sebagai pembaca ya, pembaca berita tentunya pasti merasakan atau meyakini bahwa apa yang ditulis oleh media itu kok rasanya benar gitu. Mungkin bagi yang hatinya kok benar gitu, tapi di sisi lain ada orang yang merasa oh kayaknya berita ini nggak pas gitu. Justru kadang orang ngapain sih berita ini dipublis. Nah, jadi kayak seperti itulah kira-kira. Nah, artinya jurnalisme pada kebenaran ini tentunya kita harus menyajikan sebagai wartawan itu menyajikan sebuah kebenaran. Ya, walaupun kemudian dalam konteks penulisan beritanya itu tidak banyak orang yang mengira itu salah gitu ya. Padahal kita sudah menyajikan yang benar gitu, tapi pembaca atau netizen itu kadang merasa kok itu nggak benar gitu, nggak salah gitu ya. Nah, karena begini teman-teman, artinya ketika teman-teman mengikuti sidang pengadilan ya, putusan hakim itulah yang kemudian benar gitu, walaupun kita sebagai penonton atau yang mengikuti sidang itu misalnya itu merasa putusan hakim mungkin kurang sreg dengan kita ya, tapi keputusan hakim itulah yang kemudian dijadikan patokan ya, patokan setelah ketok palu itulah yang benar begitu ya. Misalnya jaksa menuntut 2 tahun penjara begitu ya, di sisi lain siapa namanya terdakwa pengennya bebas gitu. Tapi hakim menentukan oh 1 bulan, 1 tahun misalnya penjaranya. Ya mungkin menurut kita yang pro terhadap terdakwa ya mungkin nggak pas, nggak benar gitu. Tapi yang mungkin yang kontra misalnya di sisi jaksa, oh ini kurang juga ya keliru gitu. Artinya dia maunya 2 tahun penjaranya. Tapi mungkin bagi orang yang netral bisa saja keputusan hakim yang 1 tahun itu dianggap benar begitu ya. Di sisi lain, tapi ada orang yang juga mungkin ya keliru begitu. Mungkin harusnya nggak 1 tahun, mungkin 1,5 tahun atau mungkin bahkan setengah tahun bahkan begitu.
Nah, ini yang kemudian terjadi ya untuk istilah kebenaran pada kebenaran. Nah, dalam Islam pun juga sebentar. Nah, dalam Islam pun juga kebenaran itu hanya ada pada Al-Quran ya, daripada hadis dan Al-Quran begitu. Walaupun di sisi lain hadis banyak yang doif ya. Nah, jadi kebenaran kita hanya pada kitab suci gitu, Al-Quran begitu. Artinya apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu ya benar. Sudah Allah gariskan itu di dalam Al-Quran tersebut. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita sebagai manusia meyakini kebenaran itu gitu. Nah, itu ya teman-teman, artinya gambaran kebenaran dalam jurnalisme dan kehidupan. Kemudian yang kedua itu adalah loyalitas utama pada masyarakat. Nah, jadi jurnalis itu walaupun dia bekerja kepada sebuah media ya atau kepada misalnya sebuah oligarki atau apa namanya pemegang saham terbesar begitu yang punya medianya begitu, dia tidak boleh kemudian semerta-merta mengikuti apa kata keinginan media tersebut begitu. Tapi jurnalisme itu atau jurnalistik itu harus mengikuti keinginan dari masyarakat. Ya, informasi apa yang ingin disajikan secara baik dan benar ya, itu tugas dari wartawan begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Nah, ini juga masih ada hubungannya dengan kebenaran tadi teman-teman, yang pertemuan elemen pertama, bahwa ketika teman-teman menjadi jurnalis ya atau menjadi wartawan tentunya harus memverifikasi. Tidak hanya menjadi jurnalis atau wartawan saja, kita sebagai pembaca berita itu tidak boleh kemudian membaca mentah-mentah atau menerima mentah-mentah informasi atau berita yang kita dapatkan. Ya. Jadi berita atau informasi yang kita dapatkan tentunya harus kita verifikasi juga ya. Tidak kemudian oh si A meninggal, nah, si A meninggal dunia begitu. Padahal mungkin teman-teman, oh saya baru kemarin ketemu dia. Nah, kita harus cross check lagi, mungkin cross check ke saudaranya atau cross check ke kawan dekatnya begitu, ke keluarganya, apakah dia betul meninggal gitu, misalnya gitu ya. Itu contoh ya, verifikasi. Nah, kemudian misalnya verifikasi Anda sebagai wartawan yang meliput tentang pembagian bansos misalnya, bantuan sosial tunai. Misalnya seorang pejabat bilang bahwa bantuan sosial itu berjalan lancar, sudah dibagikan ke yang berhak, ke fakir miskin atau ke warga yang terdampak pandemi Covid misalnya. Tapi kita sebagai wartawan tidak kemudian mentah-mentah kita menerima informasi dari pejabat tersebut bahwa BLT atau bantuan sosial COVID-nya itu diterima dengan baik ya. Kita cek ke lapangan, teman-teman punya tugas sebagai jurnalis harus mengecek, memverifikasi apa betul penyalurannya itu sudah sampai tepat sasaran. Tanya ke masyarakat, sudah sampai atau belum dana bantuan dari pemerintah misalnya. Kemudian yang diterima berapa gitu, yang diterima berapa, sesuai enggak? Misalnya yang diterima 1 juta, ternyata pemerintah bilang yang diberikan 1 juta, ternyata sampai di rakyat, di masyarakat atau masyarakat yang terdampak pandemi ini hanya menerima 500.000 atau 300.000. Nah, ini kan harus dicek kebenaran itu ya. Ini yang kemudian tugas wartawan lah yang kemudian memverifikasi itu. Kan tidak mungkin mahasiswa, walaupun mahasiswa suka demo atau apa segala macam untuk membela rakyat, membela orang miskin ya, tetapi tidak mungkin kemudian masyarakat harus turun, mahasiswa harus turun langsung ke situ tiap hari begitu ya, karena ya mahasiswa ada punya tugas yang lain ya. Nah, inilah kemudian tugas-tugas wartawan atau tugas jurnalisme, menyampaikan kebenaran dan selalu rajin dan disiplin verifikasi teman-teman. Kemudian selanjutnya praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita. Ya, jadi independensi itu ya, jurnalis itu harus membina kewargaan dan membuat proses pemerintahan
setransparan mungkin ya. Artinya lembaga pers harus memahami kapan pemerintah berjalan efektif, kapan tidak. Ya. Dalam keadaan efektif atau tidak, pers harus bercerita apa adanya sehingga warga paham jauh mana pemerintahan itu telah berjalan efektif. Jadi wartawan itu juga sebagai pemantau independen kan. Artinya coba teman-teman baca Republika, baca Kompas, baca Tempo gitu ya. Artinya mereka kan menyampaikan berita soal pemerintahan baik di pusat maupun daerah kan secara apa adanya. Misalnya pemerintahan Presiden Jokowi ya berjalan dengan baik, bansosnya mungkin lancar segala macam, tapi di sisi lain mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak berjalan dengan baik. Nah, itu juga harus seimbang ya, diberitakan. Di sisi lain ada prestasi, di sisi lain juga ada yang nir prestasi begitu. Ya, one prestasi artinya yang itu juga harus diberitakan, jangan kemudian yang tidak berprestasi tidak ditutup-tutupi, malah yang berprestasi diangkat terus, dipublis terus gitu. Ini yang harus tidak boleh, wartawan itu harus independen, jadi tidak boleh kemudian hanya prestasinya saja dipublikasikan. Begitupun juga wartawan tidak kemudian serta-merta walaupun wartawan itu tidak suka gitu ya, tidak suka dengan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, yang buruk-buruknya dipublis gitu, tidak juga boleh seperti itu gitu ya. Artinya harus ada memang prestasi, ada juga yang tidak berprestasi begitu. Nah, ini yang kemudian nanti warga juga tahu mengkritik seperti apa, dan di pemerintahan itu juga punya yang namanya tim analisis kebijakan begitu. Artinya kebijakan itu juga dari pemberitaan yang terjadi di masyarakat begitu. Ketika muncul berita prestasi, ketika muncul berita buruk misalnya soal pemerintahan, ya mereka akan menganalisis kepada masyarakat bahwa berita-berita ini tanggapan masyarakat seperti apa teman-teman. Nah, itu yang kemudian terjadi ya. Selanjutnya adalah yang kelima, jurnalisme itu harus menjadi pemantau kekuasaan juga ya. Nah, itu tadi sama halnya dengan independen ya tadi. Jadi jurnalis itu juga harus memantau bagaimana jalannya pemerintahan ini begitu ya. Ya, baik atau tidak itu harus dijelaskan, ya harus disampaikan begitu, tidak boleh ditutup-tutupi. Kan seperti dalam cerita sejarah jurnalistik zaman Yunani kuno itu ya, bahwa keputusan yang ada di kerajaan itu disampaikan dalam rapat senat, kemudian dipublikasikan di di dalam stadion yang besar ya, di jurnal itu tadi. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah jurnalisme harus menyediakan forum kritik ya, menyediakan forum kritik dan maupun dukungan masyarakat. Artinya apa? Ketika berita itu sudah terpublis, tentunya wartawan atau media itu berhak atau wajib menerima kritik atau saran masukan dari masyarakat pembaca ya. Ada surat pembaca di koran begitu. Kemudian kalau di media online biasanya berita-berita itu kan langsung di-share di media sosial ya, Facebook, Twitter, Instagram, bahkan TikTok. Nah, orang kemudian bisa berkomentar langsung di situ begitu ya. Jadi ada forum kritik dan ada forum masukan begitu terhadap media maupun berita yang diangkat. Kemudian yang ketujuh teman-teman, jurnalisme itu harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional ya. Ya artinya apa? Jurnalisme itu menghasilkan gambaran ya, gambaran peta berita itu seperti apa, peta isu atau wacana yang harus dimunculkan itu seperti apa, sehingga jangan kemudian kita hanya meliput komunitas-komunitas orang kaya saja atau komunitas-komunitas orang yang punya prestasi saja, tapi orang-orang yang prestasi dalam arti yang baik ya, bukan prestasi yang buruk. Sisi lain orang-orang yang marginal ya, kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan, tukang becak, pemulung, itu juga harus kemudian kita bantu menyiarkan bahwa mereka ini lagi kesusahan, lagi butuh perhatian. Nah, itu juga harus diperhatikan oleh wartawan. Artinya warga juga harus tahu di sisi lain di sekitar kita pun banyak masyarakat miskin kota, marginal ya, yang perlu diperhatikan begitu dengan informasi berita yang baik, sehingga orang lain akan tergerak ya. Oh, masyarakat miskin di tempat sini, orang miskin kota di tempat sini itu butuh bantuan apa, misalnya pekerjaan kah atau butuh bantuan modal kah. Ini yang
saya kira untuk wartawan itu bisa menggerakkan sebuah kelompok atau komunitas-komunitas elit yang kemudian bisa membantu masyarakat miskin kota atau masyarakat termarginalkan ya. Itu. Kemudian selanjutnya yang ke-8 adalah jurnalisme itu berupaya untuk membuat hal yang penting, menarik dan relevan. Ya, artinya apa? Jadi tentunya wartawan itu atau media itu harus tahu kira-kira masyarakat ini butuh berita yang seperti apa. Ya, yang dibutuhkan saat ini seperti apa sehingga para wartawan atau media itu menyiapkan bahannya, menyiapkan liputannya, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang artinya dibutuhkan oleh masyarakat begitu, yang kemudian relevan dan menarik. Apalagi kalau sudah relevan dan menarik, tentunya media itu kan juga punya peran. Ketika misalnya banyak yang membaca, banyak yang melirik, sudah diberi kepercayaan oleh masyarakat bahwa berita-berita yang disajikan oleh media tersebut menarik dan relevan, tentunya itu jadi modal sosial bagi media tersebut untuk bisa mencari sumber donatur atau iklan ya, artinya iklan yang dibutuhkan begitu teman-teman. Yang kemudian yang terakhir ke-9 adalah jurnalisme atau praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. Ya, artinya ketika seorang jurnalis itu bekerja, tentunya ada nurani atau keinginan dari dalam diri mereka yang mungkin tidak sesuai dengan jati diri mereka begitu. Misalnya mereka harus ngeliput hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan jati diri mereka dan mereka harus menyampaikan itu begitu. Dan itu nggak boleh kemudian ditahan atau dilarang oleh pihak media ya. Ya, bahwa seorang wartawan pun juga punya nurani yang perlu disuarakan terhadap liputan atau kasus-kasus yang kemudian mereka liput begitu. Itu teman-teman 9 elemen jurnalistik yang saya sampaikan untuk siang hari ini, dan saya ingin memberikan tugas buat teman-teman yang kemarin sudah membagikan kelompok ya, sudah membagi beberapa kelompok, 5 kelompok. Tugasnya adalah untuk minggu depan ya. Nanti kita minggu depan akan presentasi atau diskusi lanjutan. Nanti saya minta teman-teman mewakili kelompoknya untuk presentasi di dalam kelas Zoom ini atau kelas MS Team ini. Jadi teman-teman mencari makalah atau karya ilmiah ya atau penelitian begitu yang berhubungan dengan 9 elemen jurnalistik ini gitu ya. Misalnya penelitian apakah media A, baik itu media TV, media radio, ya media artinya yang berhubungan dengan jurnalistik ya. TV itu berita misalnya, jurnalistik berita begitu, radio ya, radio berita atau radio apapun yang punya konten berita. Kemudian media online atau media massa daring, itu apakah ada enggak penelitian yang sudah meneliti itu gitu. Nah, dari penelitian itu misalnya teman-teman sudah dapat nih hasil penelitiannya begitu. Ya, teman-teman baca itu penelitian tersebut. Kemudian bagikan besok di dalam presentasinya. Mungkin tidak terlalu banyak ya, secukupnya saja. Nah, yang penting 9 elemen jurnalistik itu misalnya berita misalnya RRI gitu, RRI mana begitu ya. RRI Jogja misalnya. Ada enggak orang yang sudah meneliti RRI Jogja bahwa RRI Jogja itu sudah menerapkan 9 elemen jurnalistik. Nah, kalau ada hasil penelitian itu teman-teman baca setiap kelompok kalau bisa beda ya. Nah, itu dijelaskan kira-kira apa saja yang kemudian bisa diterapkan dari 9 elemen jurnalistik itu di hasil penelitian tersebut begitu. Jadi teman-teman cukup mencari hasil penelitiannya saja, bukan meneliti ulang begitu. Artinya harus ke media, harus kemana, enggak perlu. Jadi cukup mencari hasil penelitiannya saja ya tentang hubungan dari 9 elemen jurnalistik gitu. Mungkin ada pertanyaan? Permisi Bapak, izin bertanya. Oke. Siapa? Berarti Mbak Andianisa Pak.
Ya, gimana? Berarti Mbak Anti? nanti kelompok kita itu mencari sembilannya ya Pak, 9 hubungan elemen itu, atau kalau misalnya tidak ada 9-9-nya bisa nanti dikait-kaitkan atau bagaimana Pak? Atau harus 9? Tidak harus, intinya gini, penelitiannya itu menggunakan menghubungkan dengan 9 elemen jurnalistik. Misalnya saya punya media, misalnya Zar Albana, kantor berita Zar Albana gitu misalnya. Nah, ada orang meneliti kantor berita Zar Albana ini menerapkan 9 elemen jurnalistik atau tidak, ditelitilah. Nah, ternyata hasil penelitiannya bahwa Zar Albana, kantor berita Zar Albana ini itu tidak sepenuhnya menerapkan 9 elemen tersebut. Nah, jadi teman-teman hanya mencari hasil penelitiannya saja, bukan meneliti medianya. Ya, jadi cari penelitian yang ada di dimanapun, di internet, di Google itu cari aja, di kampus manapun, bebas, mau kampus UIN, mau kampus Muhammadiyah, mau kampus NU, mau kampus Kristen, mau kampus Hindu, kalau ada, ya silahkan cari, enggak apa-apa. Nah, ini kan keilmuan, artinya kita mencari media mana saja yang yang sudah diteliti dengan konsep 9 elemen tadi. Gitu. Ya, misalnya saya mau cari penelitian, saya kan background saya kan sastra, novel misalnya Laskar Pelangi. Ada enggak penelitian Laskar Pelangi yang sosiologi sastra? Dicari. Laskar Pelangi sosiologi sastra. Oh, pasti banyak di perpustakaan kampus-kampus itu. Nanti cari aja di internet. Kira-kira penelitiannya seperti apa begitu. Apa yang bisa didapatkan. Ya kalau bisa dapat isinya lebih baik begitu ya. Artinya mencari aja dapatnya seperti apa begitu. Nah, itu. Ya, Baik, ada lagi baik yang Bapak. ditanyakan? Terima kasih Pak, cukup. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang bertanya lagi? Tidak ada Pak, cukup jelas. Oke, cukup jelas ya. Oke, cukup jelas. Nanti materinya sudah saya unggah di My Class. Kalau teman-teman mau cek, kemudian nanti saya izin minta rekamannya untuk bisa nanti saya unggah di YouTube saya, kemudian saya share di situ. Teman-teman mungkin yang tertinggal nanti bisa melihat rekaman YouTube-nya. Oke, terima kasih teman-teman untuk siang hari ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan saya cukupkan untuk kelas siang hari ini. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak. Sehat selalu. yuk. Terima kasih Pak.